Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kali ini kita akan membahas satu episode dalam petualangan Yusuf Mansur di dalam mengumpulkan sedekah, mengajak investor orang, yaitu dengan cara melibatkan Nabi Muhammad, dan kebohongannya yaitu mengatakan dia berjumpa Nabi Muhammad dalam keadaan sadar. Di Nabi datang ke rumahnya, lalu bercerita dan berbicara dengannya dalam bahasa Betawi, "Cok, tenggak 2 rakaat dulu." Nah, ini cerita-cerita seperti ini tentu saja untuk memberikan kekuatan oleh Yusuf Mansur kepada publik bahwa dia orang sakti. Nabi aja bisa bicara dengan dia gitu. Dalam bukunya yang lain, dia juga bercerita bisa berbicara dengan semut, bisa keluh kesahnya langsung didengar Allah, dan banyak lagi cerita-cerita Yusuf Mansur yang aneh-aneh, lucu-lucu, bahkan bisa kita katakan sebagai ajaran sinting, penuh dengan kedustaan, kepalsuan. Sekarang orang-orang yang berani-berani membawa Nabi, berdusta atas nama Nabi untuk tujuan-tujuan duniawi, nanti hidupnya bagaimana di hari akhirat. Di hari akhirat nanti itu orang-orang ini nanti ya akan diusir oleh Nabi Muhammad, diusir dan dicampakkan ke dalam neraka. Jadi kalau Yusuf Mansur nanti hanya sekadar kena tempeleng, itu masih ringan gitu. Jadi cerita-cerita Yusuf Mansur itu bertolak belakang dengan hadis. Karena dalam hadis Rasulullah SAW itu disebut man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berani-berani berdusta terhadapku secara sengaja, maka siap-siaplah dia akan mendapat tiket di neraka. Jadi bukan surga yang akan didapatkan gitu. Pahala-pahala sedekah yang dijanjikan Yusuf Mansur itu nggak akan dapat bagi dirinya. Dirinya juga nggak akan menikmati, karena dia nanti dicampakkan ke dalam neraka gitu. Kenapa? Dia berani berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemana orang-orang yang hanya para pendusta lah gitu, yang berani mengatakan dia berjumpa dengan Nabi Muhammad? Kalau di Malaysia dulu tuh ada Jamaah Arqam, itu imamnya mengatakan, Buya Asari Muhammad mengatakan dia bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan sadar di Mekah. Lalu Rasulullah mengatakan, Asari, nanti Imam Mahdi itu akan datang dari timur. Itu yang terus-menerus digembar-gemborkan oleh pengikut-pengikutnya. Nah, Yusuf Mansur dalam keadaan yang sama juga melakukan itu. Tapi beda tujuannya adalah, kalau ini untuk memperkaya dan memenuhi pundi-pundi atas nama sedekah atau investasi gitu. Investasi nanti juga tidak akan membawa keberuntungan. Orang nggak akan beruntung mengikuti berinvestasi dalam ajakan Yusuf Mansur. Karena ya seperti kita jelaskan dalam video yang sudah itu, investasinya ini, bisnisnya tidak pernah diurus secara profesional. Jadi berjumpa dengan Nabi itu hanyalah untuk memperkuat justifikasi dirinya. Bahkan dia bisa bicara dengan Rasulullah dalam bahasa Betawi lagi. Kita nggak tahu tuh di mana kok bisa ya sesinting ini, dan respon orang diam-diam aja gitu. Inilah yang disebut penistaan agama yang paling akut. Ya. Penistaan agama yang paling akut yang dilakukan oleh bocah namanya si Ucup. Dia bilang jumpa Nabi. Ini sebetulnya adalah penistaan agama yang sangat hebat. Jadi tipu-tipu, nanti Yusuf Mansur itu ya akan dicampak oleh Nabi, diusir. Ketika dia melihat Rasulullah, dia akan diusir oleh Rasulullah. Bahkan untuk bertemu Rasulullah pun dia akan dicegat oleh para malaikat. Lalu tempatnya di mana?
Kalau menurut penjelasan hadis sahih, orang-orang yang berdusta terhadap Nabi Muhammad berani-berani mengatakan yang tidak dikatakan oleh Nabi Muhammad, seperti yang dia ceritakan ini, bertemu dengan Nabi, bicara dengan Nabi dalam keadaan sadar, itu adalah sebuah kedustaan, nggak mungkin itu. Lo Siti Aisyah aja yang dicintai Rasulullah nggak ada, setelah dia Rasulullah meninggal nggak ada dia ketemu Rasulullah. Sahabat-sahabatnya misalnya Abu Bakar nggak ada dalam sejarah kita dengar dia bertemu Rasulullah lagi setelah Rasulullah meninggal. Umar misalnya nggak ada. Lantas Yusuf Mansur, dia Rasulullah terbang dari Madinah ke Jakarta hanya untuk bertemu Yusuf Mansur gitu. Gimana kita memahami agama ini? Gimana Yusuf Mansur memahami agama ini? Karena itu para pemirsa sekalian, inilah yang dimaksud kita perlu kecerdasan akal dalam beragama dan keterbukaan emosi di dalam menerima berita-berita yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi rohani itu akan bisa menerima ajaran Rasulullah kalau akal kita masih bisa diajak berdialog. Tapi kalau akal seseorang sudah tumpul, rohaninya pasti akan buta. Jadi apa yang diajak orang ikut-ikut saja gitu. Ajak investasi, dijanjikan keuntungan, itu akan mendapat untung yang sangat banyak. Bersedekah dapat 10 kali lipat. Orang percaya aja gitu. Karena itu akal kita ditumpulkan, rohani kita dibutakan. Inilah penyakit yang merusak Islam yang hari ini dimotori oleh Yusuf Mansur dan para penadah-penadahnya. Terima kasih, mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit ini.